Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Muamalah Muslimah. Kali ini di rubrik Fikih Muamalah kita mau membahas sesuatu yang sangat viral belakangan ini dan menjadi pembicaraan banyak pihak, termasuk juga warga negara Indonesia ya. Tentang apa? Kalau berhubungan dengan ekonomi, tentang potensi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2023 atau potensi resesi, orang bilangnya demikian. Sebagai orang ekonomi atau bahkan teman-teman ada yang bukan dari ekonomi gitu ya, kayaknya ini menjadi isu bersama ya, jadi common sense yang dirasakan oleh semua pihak bahwa memang sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia 2 tahun belakangan, bahkan ini mau menginjak tahun ketiga, kita sangat merasakan bahwa ekonomi kita begitu terdampak, mulai dari pendapatan yang sangat berkurang, barang dan jasa yang naik sangat mahal gitu ya, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya, sehingga tanpa perlu data-data yang sangat wah dan heboh saja, sebenarnya kita semua udah ngerasain sih resesi ekonomi atau krisis itu. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi gitu. Benarkah Indonesia bakal kebawa oleh potensi krisis global di tahun 2023? Yang pertama yang perlu kita bahas, krisis itu apa sih gitu ya. Krisis itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelambatan atau penurunan kinerja ekonomi di sebuah negara dalam satuan waktu tertentu, misalnya dalam 1 atau 2 kuartal atau dalam 1 semester, bahkan mungkin dalam 1 tahun begitu ya. Dari mana dilihatnya? Dilihatnya dari kemampuan negara tersebut memproduksi barang dan jasa atau biasa disebut dalam ekonomi produk domestik bruto. Kalau mereka mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa kuartal secara terus-menerus, bisa dikatakan mereka masuk ke jurang resesi. Karena biasanya pada saat yang bersamaan ketika produksi barang dan jasa di sebuah negara mengalami penurunan, itu akan sangat berimbas kepada penyerapan tenaga kerja. Karena industri ketika dia nggak mampu memproduksi banyak, bisa jadi karena barang baku yang mahal ya, bisa juga jadi karena penjualan yang seret gitu ya, otomatis kan produksi harus diturunkan. Imbas yang paling kerasa adalah pemutusan hubungan karyawan atau PHK, termasuk mungkin mengurangi jam kerja. Kalau PHK dan pemutusan jam kerja itu, pemutusan hubungan karyawan dan pengurangan jam kerja itu terjadi, pastilah itu berdampak pada penerimaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat yang kena PHK, dia nggak akan dapat gaji lagi. Kalau ada masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja, otomatis pendapatannya akan berkurang. Pendapatan yang berkurang akan menimbulkan kemiskinan baru dan menurunkan kemampuan membeli masyarakat. Nah, lingkaran seperti ini terjadi bukan hanya di aspek global, tetapi juga di Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin nggak sih 2023 ini yang diprediksikan menjadi krisis global juga terjadi di Indonesia? Saya harus katakan sangat mungkin. Pertama karena apa? Karena pandemi COVID terjadi di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Dan kita tahu setiap negara butuh dana yang sangat besar untuk menanggulangi gitu ya bencana pandemi COVID, mulai dari menyediakan fasilitas kesehatan, melakukan vaksinasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, perang Rusia dan Ukraina yang terjadi di tingkat global itu juga ternyata berimbas sampai ke Indonesia. Kita harus paham bahwa Rusia itu adalah lumbung energi dunia dan Ukraina adalah lumbung biji-bijian dunia. Kita tahu bahwa kita di Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat membutuhkan biji-bijian seperti gandum, beras dan sebagainya, yang sebagian besarnya perjalanannya datang dari Ukraina begitu. Sehingga kalau di tingkat global terjadi krisis terhadap biji-bijian dan energi, pastilah itu juga berdampak kepada Indonesia. Karena sebagian besar biji-bijian yang didatangkan ke Indonesia itu bukan karena kemampuan kita untuk mengadakan sendiri, tetapi karena harus mengimpornya dari negara lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat kita sangat berpotensi mengalami krisis adalah kebergantungan kita kepada produk-produk luar yang sangat besar. Bahasa gampangnya adalah Indonesia punya proporsi impor yang sangat besar. Saya sampai harus katakan untuk beberapa jenis barang dan jasa, impor kita untuk mendatangkan partisi atau kompartemennya bisa di atas 80%. Contoh gampangnya misalnya elektronik, laptop yang saya pakai mungkin di assembling atau di rakit di Indonesia, tapi hampir semua partisinya didatangkan dari luar negeri. Ternyata nggak cuma laptop, bahan pangan strategis atau komoditas strategis lainnya, atau bahkan sekedar make up yang teman-teman pakai, minuman yang teman-teman minum, vitamin yang teman-teman minum, itu juga ternyata banyak sekali yang harus didatangkan bahan-bahannya dari luar atau impor. Termasuk misalnya pupuk, bahan-bahan kimia gitu kan, dan banyak lagi yang lainnya. Karena ketergantungan impor Indonesia sangat besar dari luar, maka ketika dunia luar mengalami resesi, yang otomatis akan ada barang
barang yang kemungkinan besar langka dan barangnya naik, maka kita nggak bisa lagi impor. Kalau kita nggak bisa lagi impor, pasti produksi kita menurun atau barang-barang yang sudah terlanjur diproduksi harganya akan naik. Jadi potensi krisis di Indonesia ditambah lagi dengan komposisi impor kita yang sangat besar setelah sebelumnya pandemi, dan yang kedua ketularan krisis energi dan pangan dari perang Rusia dan Ukraina. Yang ketiga adalah karena komponen impor di Indonesia sangat besar. Dan yang keempat yang juga sangat memprihatinkan dalam kondisi Indonesia adalah jumlah utang kita, utang negara yang sangat menumpuk. Per Agustus 2022, utang negara kita secara resmi mencatat angka 7.000 triliun lebih, yang itu berarti sekitar 38% dari produk domestik bruto Indonesia, yang sebenarnya kalau menurut undang-undang harusnya maksimal 30%. Apa sih konsekuensinya utang itu banyak? Konsekuensinya cicilan bunga dan pokok utang menjadi sangat besar di APBN. Tahun lalu saja hampir sekitar 400 triliun. Kita nggak tahu tahun ini berapa pemerintah membayar utang bunga. Itu kalau mau dihitung-hitung hampir setara dengan subsidi pendidikan dan yang lainnya gitu. Berarti banyak sekali belanja negara yang harus dikurangi gara-gara kita harus membayar utang. Itu juga sangat berbahaya begitu ya, utang yang sangat besar. Yang kelima yang membuat Indonesia sangat berpotensi juga mengalami krisis sebagaimana juga terjadi di global adalah defisit APBN kita. Kita tahu pembelanjaan negara atau pengelolaan negara di Indonesia itu sebagian besar pendapatannya didapatin dari pajak. Pajak itu masukan terbesar adalah dari bidang industri. Padahal kalau industri mengalami perlambatan atau mereka mengalami penurunan produksi gara-gara orang gak banyak bisa membeli, gara-gara bahan bakunya mahal, gara-gara dolarnya ketinggian, maka yang terjadi apa? Pasti pajak yang disetor juga akan menurun. Kalau pajak yang disetor menurun, berarti defisit neraca di APBN juga akan sangat besar. Ditutup oleh apa? Biasanya ditutup oleh dua hal. Pertama, nambah utang baru, atau yang kedua dengan menaikkan pajak. Jadi ini kayak siklus lingkaran setan ya, yang nggak pernah bisa keputus karena satu dan yang lainnya saling berhubungan atau berkelindan. Nah, jadi teman-teman perlu punya kewaspadaan dan awareness yang tinggi bahwa Indonesia sangat berkemungkinan di tahun 2023 tadi juga mengalami krisis yang sama sebagaimana juga negara-negara di dunia diprediksi akan mengalami krisis. Bahkan beberapa hari yang lalu Rusia sudah secara resmi dikatakan masuk ke dalam krisis. Kenapa? Karena pelambatan ekonominya atau pertumbuhannya itu mengalami penurunan drastis selama beberapa kuartal secara terus-menerus. Jadi semoga kita punya persiapan yang matang ya. Kita akan bahas di sesi lainnya tentang bagaimana sih menghadapi gitu ya krisis yang mungkin terjadi di Indonesia sehingga kita nggak panik dan nggak cenderung salah memberikan reaksi. Begitu dulu materi kita untuk kesempatan kali ini di Fikih Muamalah. Kita lanjut di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.